Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Yaqulu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus pimpinan Pondok Pesantren As-Salam, para asatidz dan juga santri-santri sekalian, begitu juga pengurus pemakmur masjid dan jajarannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, semoga berkumpulnya kita di tempat ini mendapatkan rahmat dari Allah Jalla wa Ala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat karunia serta hidayah yang Allah berikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut Allah kumpulkan kita di rumahnya dalam rangka semata-mata mencari ridhonya melalui amalan, yaitu bermajelis ilmu agama. Maka barang siapa nantinya mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah. Salawat dan salam atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum wa radwan, dengan memperbanyak salawat dan salam serta mengamalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat, mendapatkan syafaat biiznillah taala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali bisa hadir di pesantren As-Salam ya. Jadi pertama masuk teringat Ustadz dulu waktu di pesantren dulu. Jadi sempat dulu 6 tahun di pesantren Nurul Hakim Tembung. Ya, yang namanya pesantren ya janganlah bayangkan seindah di rumah ya. Nah, jadi sakit-sakit kita dulu ya. Sakit-sakit kita dulu. Karena Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau berkata, man fatahu ta'lim waqta syababi fakabbir alaihi arba'an li wafati. Siapa dahulu yang di masa mudanya tidak mau belajar ilmu agama, maka takbirkan dia 4 kali karena dia sudah dianggap wafat. Ya, jadi kalau ada orang yang semasa muda nggak mau belajar, ya justru di masa-masa seperti ini kita harus menggali ilmu, maka di masa tua mau seperti apa lagi? Ya, jadi takbirkan dia karena dia sudah dianggap wafat. Ya, artinya sudah tidak memiliki manfaat di dunia ini. Bukankah Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Begitu juga Imam Syafi'i mengatakan, man lam yazuk murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli pula hayati. Barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, maka dia akan merasakan kehinaan terhadap kebodohan sepanjang hayatnya. Ya, karena Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan yang berilmu. Yang beriman dan yang berilmu. Bahkan maaf, binatang sekalipun halal buruannya. Ketika hewan buas tadi diajarkan ilmu, kalbun mu'allam, ya. Ada hewan buas tapi diajarkan ilmu, seperti anjing misalkan, ya. Tapi diajarkan ilmu, mahal nggak harganya? Mahal, bernilai dia, ya. Nah ini, jadi itu pentingnya kita untuk mempelajari ilmu, dan yang paling penting lagi mengamalkan ilmu tersebut. Baik, kita lanjutkan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, ya, Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kitab ini ya merupakan intisari dari kitab Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Imam Ibnu Jauzi. Imam Ibnu Jauzi meringkas dari kitab Ihya Ulumuddin. Ya, jadi dari kitab induknya Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali.
lalu diringkas menjadi Mukhtasar Minhajul Qasidin. Inilah yang kita bahas pada malam hari ini. Ya, sebenarnya kita sudah selesai dalam adab-adab safar, ya. Kita masuk kepada adab amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, tapi malam hari ini kita akan lompat ke pasal yang pertama tentang masalah hati. Ya, tentang masalah keajaiban hati. Ya, keajaiban hati. Ikhwan sekalian, muliakan Allah Azza wa Jalla. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ya, hadis ini selalu mungkin kita dengar dan kita baca bagi orang yang mau mempelajari ilmu tazkiyatun nafas, ilmu tasawuf, ya, berawal daripada hadis ini. Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalbu, rawahul Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya di dalam diri manusia ini ada segumpal daging yang kalau dia bagus maka baguslah seluruh tubuhnya. Ya, kalau dia baik, baiklah seluruh anggota tubuhnya. Jasadu kullu. Sebaliknya kalau dia rusak maka rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Apa itu? Itulah dia hati. Ya, hadis riwayat Bukhari. Oleh sebab itu hati ini sangat penting karena di dalam hati merupakan sumber seluruh kebaikan. Sumber seluruh puncak-puncak kebaikan. Seperti ikhlas ada di dalam hati. Niat ada dalam hati. Sabar, syukur, tawakal, yakin, semuanya itu bermuara dari hati. Sebaliknya puncak seluruh keburukan-keburukan juga berasal dari hati. Dengki, ria, ujub, ya, iri, sombong, itu semuanya berasal dari hati. Maka kalau kita tidak pandai mengenal hati kita, ya, maka kita akan berada pada puncak keburukan. Ya, sebaliknya ketika kita mampu mengenali hati kita, maka kita akan berada pada puncak kebaikan. Jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ya, oleh sebab itulah karena hati ini perkara yang sangat penting, maka dia menjadi incaran iblis. Ya, incaran iblis. Ya, incaran iblis. Sehingga ketika iblis berhasil membuka pintu-pintu, ya, pintu-pintu keburukan, ya, membisikkan pintu-pintu keburukan di dalam hati kita, lalu terbukalah pintu itu, kita pun akan mudah dikendalikan oleh iblis. Jadi jemaah malaikat Allah Azza wa Jalla, pintu yang dilalui iblis untuk masuk ke dalam hati manusia. Hati sesuai dengan fitrahnya, siap menerima hidayah dan apapun yang disodorkan kepadanya berupa nafsu, syahwat atau cenderung kepadanya, pergumulan di dalam hati antara prajurit malaikat dan prajurit setan terus berkecamuk hingga akhirnya hati membuka diri untuk salah satu di antara keduanya, lalu dia pun bersemayam di dalamnya. Jadi di hati kita itu ada peperangan antara bisikan-bisikan malaikat yang selalu mengarahkan kepada kebaikan dan bisikan-bisikan setan yang selalu mengarahkan kepada keburukan. Dan itu bisa kita rasakan, ya, bahkan terasa di dalam hati kita. Cobalah kalau kita usah jauh-jauh lah, bangun subuh aja, terasa nggak peperangan itu? Terasa, ya kan? Yang satu bisikkan masih panjang lagi malam, ya, tidurkan dulu dingin, ya. Kalau bahasa Tanjung Balai, soju lagi, ya kan? Ya, masih dingin. Awak pun rasanya, ya juga, ya. Belum datangnya Ustaz bangunkan, tidur aja dulu, ya kan? Ya. Tapi satu sisi mengatakan bangunlah, ya. Nanti kau ketiduran, inilah saatnya engkau beribadah, ya, bertahajud, witir dan lain-lainnya. Perang di antara keduanya. Ada kalanya malaikat yang menang, hati kita pun menyambut bisikannya, maka kita pun jadi orang yang solid. Ada kalanya setan yang menang, maka kita pun jadi orang yang menyesal. Apa tandanya menyesal? Kalau nanti subuh kesiangan, kira-kira nyesal nggak gitu? Kita, astagfirullah, mak kesiangan aku. Tapi besok itu juga, astagfirullah, kesiangan aku. Ya, sehingga tidak ada perlawanan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Oleh sebab itu Allah berfirman, "Qad aflaha man zakkaha
وقد خاب من دساها. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, hatinya, dan merugilah orang yang mengotorinya. Ya, karena di dalam hati itu ada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah lah yang mengilhamkan di dalam hati itu, ya, ada keburukan dan ada, ya, ketakwaan. Jadi di hati kita ada pintu-pintu keburukan dan di hati kita juga ada pintu-pintu ketakwaan. Oleh sebab itu jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, alangkah baiknya kita mengenal pintu-pintu masuk setan yang ada di dalam hati kita, sehingga kita mudah mendeteksinya. Kalau itu sudah terbuka, segera tutup, ya, segera tutup. Karena kalau itu kita ikuti, maka kita pun akan menjadi budaknya syaitan, ya, abdus syaitan, menjadi hamba-hambanya setan. Kalau sempat kita tahu, ya, pintu itu terbuka, tidak segera kita tutup, maka kita pun akan menjadi budaknya. Apa saja pintu-pintu masuk yang dilalui oleh setan? Ya, pintu-pintu masuk ini kata Syekh merupakan sifat-sifat manusia yang bilangannya banyak sekali. Hanya saja yang akan disebutkan ini pintu-pintu utamanya. Ya, pintu-pintu utamanya. Yang pertama adalah iri. Ya, yang pertama iri, dengki, ambisi. Ya, selagi seseorang berambisi terhadap sesuatu, maka ambisi ini membuatnya menjadi buta dan tuli, menutupi cahaya penglihatannya yang sebenarnya. Dia mengetahui pintu masuk yang dilalui oleh setan. Begitu pula jika dia dengki, maka setan akan mendapatkan peluang yang besar. Apapun yang hendak dicapai orang yang ambisius tentu akan dilakukannya, sekalipun itu merupakan kemungkaran dan kekejian. Jadi, ya, jamaah yang muliakan Allah Azza wa Jalla, ketika kita melihat di hati kita sudah mulai terbuka ada rasa dengki, ya, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya, nah itu ketika itu sudah terbuka, segera kita tutup. Ya, kalau itu kita terus ikuti, maka kita akan menjadi pengikut syaitan. Matur kiram, azani Allah wa iyyakum. Ya, jadi ketika pintu dengki itu terbuka, setanlah yang akan menguasai diri kita. Ingat tadi, kalau hati rusak, rusaklah seluruh anggota tubuh. Kalau dia baik, baiklah seluruh anggota tubuh kita. Jadi pintu yang pertama tadi apa? Iri, dengki, ya. Apa kata Imam Al-Qurtubi mengutip perkataan para salaf terdahulu, ya, orang-orang saleh terdahulu, wa qala ba'du salaf, berkata sebagian para salaf, yaitu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, bahwasanya awwalu dzambi, dosa yang pertama sekali, usiyallahu bihi, yang mana Allah didurhakai. Jadi dosa yang pertama sekali yang Allah didurhakai adalah dosa al-hasad, dengki. Dan itulah dosa yang pertama sekali terjadi di langit dan di bumi. Ya, di langit dan di bumi. Di langit siapa aktornya? Iblis. Iya kan? Dengki kenapa dia? Dengki dia karena yang jadi ketuanya adalah Nabi Adam. Ya, ini perkara ketua tidak berantem ini, Pak. Ya. Ama ya pula ketua, dia baru anak kemarin sore, awak enggak lama, Wak. Ya, ini apa pula dia? Enggak betul ini. Padahal aku lebih mulia dari dia. Ana khairum minhu. Ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami perintahkan kepada para malaikat sujudlah kepada Adam, maka semuanya sujud kecuali iblis. Ya, berawal dari dengki, maka lahirlah sifat sombong.
Ya, dia enggan dan dia sombong dan dia termasuk orang yang kafir. Ya, jadi jangan sampai timbul rasa dengki kita. Apakah dengan dengki tadi akhirnya iblis jadi mulia? Tidak, karena kedengkian di hatinya lah akhirnya dia jadi terhina. Padahal iblis dulu kedudukannya mulia di antara para malaikat. Sampai di setiap langit beliau punya nama-nama yang baik. Ya, bahkan menjadi pemimpinnya, imamnya malaikat. Ya. Tapi karena dia merasa dialah ana khairum minhu, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk, qala ana khairum minhu. Tatkala Allah bertanya, apa yang menyebabkan kau enggak mau sujud ketika aku perintahkan? Lalu iblis mengatakan, di mana aku mau sujud? Aku lebih mulia dari dia. Ya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api dan dia engkau ciptakan dari tanah. Jelas api lebih mulia, tanah dipijak-pijak. Ya, kalau api dicari-cari, ya butuh kita api. Aku lebih mulia dari sisi ini. Ya, jadi dia bangga dengan jati dirinya. Ini nggak boleh. Maka apapun keturunan kita nggak boleh apa? Sombong, ya. Aku darah biru ini, ya. Aku darah merah kan, aku darah putih semua lah kan. Nah, enggak. Dan itu sudah dihapus oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun hari ini banyak di negeri-negeri Barat yang masih ya berkasta-kasta. Ya, di Amerika saja sampai sekarang bertengkar perkara kulit putih sama kulit hitam, ya kan? Nah, ya di India masih bertengkar antara kasta Brahma, kasta ini. Kalau udah kasta Buddha, Sudra, ya kasta paling rendah itu nggak boleh jadi ketua. Ya, berantem. Islam nggak ada. Mau dia suku Batak, suku Jawa, hidung mancung, hidung pesek, ya, mata sipit, mata jengkol, ya, semuanya sama. Yang membedakan apa? Takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian itu takwanya. Ya, jadi kedudukan bukan menjadi sebuah kemuliaan. Ya, warna kulit tidak, tapi ketakwaan. Kalaulah ketampanan yang menjadikan kemuliaan, Abu Jahal itu lebih tampan dari Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ya kan? Ada yang kenal sahabat Bilal? Gimana kenal? Kenal kan? Tapi dari sirah-sirah tahu lah ya kulit beliau, ya kan? Beliau juga pernah jadi budak, ya kan? Tapi kalau Abu Jahal ingat sirahnya itu Abu Jahal itu tampannya luar biasa. Kalau dia jalan itu susah mata perempuan nggak nengok dia. Gimana tampannya itu? Jadi aromanya saja dari jauh dari situ Abu Jahal mau lewat. Jadi dia jalan saja minyak wanginya itu saja sudah cium pas Abu Jahal lewat. Kita kan bisa menandai orang dari minyak wanginya, ya kan? Oh ini malaikat subuh, oh ini ustadz ini, siapa ini? Oh ini wangi kasturi kijang ini, sipulan ini, ya kan bisa ya kan? Kita tandai, itu tampannya. Tapi mulia lebih mulia sama Bilal bin Rabah. Sendalnya sudah ada di sorga. Ya. Jadi nggak usah kita minder kita. Ya, jadi memuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini ya, jadi dengki. Nah dengki yang pertama sekali. Oh tadi kita balik lagi iblis tadi. Jadi sujud di situ bukan sujud menyembah ya. Nah, banyak orang yang salah memahami sampai orang mengatakan iblis itu bertauhid karena dia nggak mau sujud kepada Adam. Ini kan apa namanya pernyataan yang menyesatkan itu. Padahal sujudnya iblis itu menghormati. Ya, lil ihtiram, untuk menghormati, bukan untuk menyembah. Ya, bukan untuk menyembah. Jadi yang oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian dengki, dosa yang pertama sekali di muka bumi ya dengki. Dengkinya siapa? Qabil terhadap Habil, ya kan? Qabil terhadap Habil. Oh enak kali si Habil, ya. Dia nikah sama adik kembarku. Karena Nabi Adam Siti Hawa ketika lahir dua anak kembar sepasang, laki-laki dan perempuan. Ya, nah Qabil lahir dengan adik perempuannya cantik, Habil kurang menarik, ya nikahnya silang, ya. Nah, jadi nggak boleh nikah satu tempat abang adik.
ya harus disilam. Mana mau belas mobil, dia jelek adikku cantik enak kali dia. Nah, itu awalnya bisa terjadi demikian. Akhirnya ketika disuruh bersedekah, mengeluarkan zakat, ya, Habil pekerjaannya apa? Beternak, ya kan? Dia cari hewan yang paling gemuk yang sehat, ya. Dia nggak cari yang nggak baik, yang sehat dia persembahkan. Qabil petani, dia cari buah yang nggak laku, yang nggak busuk-busuk, yang kalau dijual, ya, daripada nggak laku dah ini aja lah, gitu ya kan? Ya, maka persembahan siapa yang diterima Allah? Habil. Timbullah rasa dengki yang kedua. Akhirnya apa? Habil pun dibunuh oleh Qabil. Ya, makanya kata Nabi, setiap yang ada pembunuhan terjadi di muka bumi, maka Qabil pun mendapatkan siksanya, ganjarannya. Kenapa? Karena dialah makhluk manusia pertama sekali yang mencontohkan pembunuhan. Maka jangan coba-coba adik-adik, ya, mencontohkan keburukan di masyarakat. Ya, karena kalau kita mencontohkan lalu kita meninggal dunia diikuti oleh orang lain, ya, maka dosa itu akan mengalir jadi dosa jariyah. Ya, sebaliknya kalau kebaikan yang kita tunjukkan, ya, kebaikan yang kita tunjukkan, kita meninggal, maka dia menjadi amal jariyah, sedekah jariyah. Fadl kiram, jangan muliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi ada dengki yang diperbolehkan di dalam Islam, ya. Jadi secara dengki, secara majas, kalau secara hakiki nggak boleh, tapi secara majas kelihatan dengki, ya, tapi bukan dengki, ya, tapi bahasanya tetap hasad. Ini disebut dengan ghibthah, ya, ghibthah. Ini berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh dengki kecuali pada dua perkara. Ya, ini boleh dengki. Apa itu? Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Yaitu seseorang yang Allah berikan dia harta. Jadi Allah amanahkan dia harta. Ingat ya, di sini bahasanya diberikan. Atahu. Allah yang berikan. Jadi apapun yang hari ini kita miliki itu semuanya pemberian Allah. Harta, ilmu, ketampanan, kecantikan, keahlian, itu Allah yang berikan. Ya. Maka jangan kita merasa, oh ini karena kehebatanku. Tidak. Seperti Qarun, dia merasa harta yang dia miliki karena ilmunya, karena cerdasnya dia mendapatkan, dia mencari harta. Tidak. Tapi Allah yang berikan, Allah yang titipkan. Apa tandanya Allah yang titipkan? Karena nanti besok di akhirat Allah akan mintai pertanggungjawaban, kan gitu. Kalau kita nitipkan barang kan harus kita jaga. Kalau rusak, yang memiliki akan bertanya, ini kok bisa rusak? Tadi ku titipkan bagus. Kan ada pertanyaan itu. Itu menandakan bahwasanya harta itu bukan milik kita, tapi titipan. Nah, orang yang Allah titipkan harta, berikan harta kepadanya, lalu hartanya tadi habis dia gunakan di jalan Allah, di jalan kebaikan, maka orang seperti ini boleh kita dengki. Ya, karena apa? Karena hartanya digunakan dalam rangka ketaatan, ya, dalam rangka kebenaran. Nah, ini boleh kita dengki. Artinya, seandainya aku kaya, aku akan seperti dia. Karena dengki di sini bukan kita ingin harta dia hilang. Ini beda dengki, ya. Kalau dengki itu gimana supaya dia nggak berharta lagi. Nah, ini enggak. Ya, kita ingin seperti dia supaya harta kita tadi bisa kita gunakan di jalan Allah. Kemudian wa akhir atahullahu hikmah. Yang kedua, orang yang Allah berikan ilmu hikmah. Ya, ilmu hikmah. Fahuwa yaqdi biha, yang mana ilmu hikmah tadi dia amalkan, wa yu'allimuha, dan dia ajarkan. Nah, ya, sudah dia punya ilmu, dia bisa ajarkan kepada orang lain. Nah, ini boleh, aku harus seperti dia, ya, aku harus seperti dia. Nah, jadi oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang sama,
ya hadis yang sama tapi ada tambahan, yaitu orang yang apa kata Nabi, atahullahul Quran, orang yang telah Allah titipkan kepadanya ilmu Al-Quran, dia bisa baca Al-Quran dengan indah. Ya, kemudian Al-Quran tadi yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Al-Quran tadi dia amalkan di sepanjang malam dan siang. Ya, jadi dia bukan hanya baca Al-Quran tapi isi kandungan Al-Quran juga diamalkan. Ya, jadi jangan sampai kita baca Al-Quran ya tapi kita tidak amalkan isinya. Nanti kita baca wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina, ya kan? Tapi besoknya apa? Berzina. Walaupun zina kecil. Apa itu zina kecil? Mata. Ya kan? Mata itu zinanya apa? Memandang. Maaf lewat perempuan Pak, sekali dibawa Ustaz awak keluar kan? Kan penampakan semua di luar itu apa-apa nah ini dia kan. Padahal waktu di pondok kan nampak apa? Ayo astagfirullah, langsung astagfirullah. Itu tanda ya dia mengamalkan Al-Quran. Kalau ada kawan kita seperti itu orangnya, boleh kita iri. Bisa dia menahan pandangan. Ya, bisa dia menahan pandangan. Nah, ini melihat Allah Azza wa Jalla. Dan yang lainnya, telinga, ya, mendengar, dan yang lain-lainnya. Jadi jangan sampai kita berzina. Tangan menyentuh, kalau ada yang bukan mahram kita, yang mau salaman sama kita pun gini, maaf ya kak, maaf ya bu, ya, maaf ya kak, ya, yang penting jangan pasal langsung, ini pula yang malu, ya, ini lapor. Lebih baik kalian ditusuk oleh pasak besi, jarum dari besi ke kepala kalian daripada menyentuh tangan seorang yang wanita yang bukan mahram kalian. Ya, ini hati-hati. Fadhil azanallah wa iyyakum. Jadi boleh dengki ya dalam masalah harta yang dia gunakan di jalan Allah, ya masalah ilmu, ya dia diajarkan Al-Quran yang dia amalkan. Fadhil azanallah wa iyyakum. Imam Abu Zakaria An-Nawawi, ya, Imam Abu Zakaria An-Nawawi dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim menjelaskan makna hasad menurut ulama terbagi kepada dua, yaitu makna hakiki dan makna majazi. Ya, hakiki itu makna yang sebenarnya, majazi itu kiasan, majaz. Makna hakiki dari hasad yaitu dengki. Bagaimana? Dengki atas kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain dan berharap nikmat tersebut cepat hilang dari orang tersebut. Inilah dengki hakiki. Ya, maka dengki seperti ini hukumnya apa? Haram. Dia berharap agar kenikmatan yang ada pada orang lain tadi bisa berpindah kepada dirinya. Nah, ini yang nggak boleh itu. Ya. Nah, kemudian adapun makna hasad secara majazi yaitu inilah yang disebut dengan ridho, yaitu berharap mendapatkan nikmat sama ya, berharap mendapatkan nikmat yang dimiliki oleh orang lain tanpa menginginkan nikmat tersebut hilang dari orang lain tersebut. Ya, jadi kita mau aku kepingin macam dia. Nah, tapi kita nggak ingin supaya nikmat dia tadi hilang dari itu. Nah, ya, jadi itu ridho namanya. Seperti kita kadang belajar, makasih dia ada ranking, aku pun harus bisa ranking, aku harus bisa juga berhasil ranking 1. Aku juga harus bisa hafal Quran. Nah, itu ridho boleh. Tapi dia hasil hafal Quran, aku pun harus bisa hafal Quran. Gimana caranya biar dia tidak bisa menghafal? Ini namanya apa? Dengki hakiki atau majazi? Hakiki. Mana dia tak menghafal, dia tak dapatnya bulan ini. Misal Qurannya disembunyikannya, ya kan? Asal dia menghafal di ganggu-ganggunya, ya kan? Pas dia udah tidur, baru dia pula menghafal. Ya, biar kawan tadi nggak bisa menghafal. Nah, ini namanya dengki hakiki, ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa akibatnya kalau kita punya dengki hakiki ini? Imam Ghazali mengatakan ada 5
Ya, ada 5 kerusakan yang bisa ditimbulkan ya. Ya, ada 5 kerusakan yang bisa ditimbulkan kalau orang punya penyakit dengki ini. Ya, pertama merusak ketaatan. Ya, merusak ketaatan, sia-sia ketaatannya. Alhamdulillah min dzalik. Ya, ini sebagaimana hadis yang selalu kita dengar, ya, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul haqaba. Ya, hadis riwayat Abu Dawud. Jauhilah sifat dengki, kata Nabi. Ya, jauhi sifat dengki. Karena sesungguhnya dengki itu akan memakan pahala kebaikan. Ya, sebagaimana api memakan kayu bakar. Ya, nah, puasa kita, ya, ibadah kita bisa sia-sia di mata Allah. Sebagaimana iblis tadi kan, ketaatan dia akhirnya sia-sia, hanya sedikit ada dengki dia. Ya, hanya sedikit ada dengki dia. Ya, nah, kepada Nabi Adam akhirnya nggak dipandang Allah ketaatannya. Ya, nah, jadi jangan sampai kita punya sifat dengki, karena yang rusak nanti adalah ketaatan kita, kebaikan kita. Yang kedua, hasad atau iri hati itu adalah maksiat, ya, perbuatan maksiat dan jahat, kata Imam Al-Ghazali. Sebagaimana Wahab bin Munabbih, ya, salah seorang ulama salaf, mengatakan orang yang iri hati memiliki 3 tanda. Ya, kalau ada tanda ini maka kita berarti sudah kena penyakit itu. Ya, sudah terbuka pintu setan. Apa 3 tanda itu? Yang pertama, mencari muka apabila berhadapan. Ya. Yang kedua, menjelek-jelekkan apabila tidak ada di hadapannya. Ah, ya kan? Kalau di muka dia, ya kan? Kalau di belakang dia dijelek-jelekkannya. Ya, itu karena dengki tadi. Mungkin dia dimuliakan orang, ya kan? Dihormati orang. Awak pun jika jumpa pun awak tunjukkan dong hormatan, padahal hati awak kapan atau, ya kan? Nah, di belakangnya awak jelek-jelekkan. Nah, yang kedua. Kemudian yang ketiga, bergembira apabila orang tersebut mendapatkan musibah. Senang dia, ya. Wah, bangkrut usahanya, dalam hatinya alhamdulillah, ya kan, senang dia, ya kan. Jangan sampai kita seperti itu. Contoh, maka kalau kita lihat kawan kita mendapatkan nikmat, kita pun senang. Karena kalau kawan awak dapat nikmat, awak kecipratan nggak nikmatnya? Kecipratan. Tiba-tiba datang orang tuanya awak makanan, alhamdulillah. Datang orang tua, masya Allah, alhamdulillah, semoga berkah. Kira-kira kita kecipratan nggak itu? Kecipratan. Ya. Nah, kecipratan kita. Ya, jangan dengki. Awas kalau tidur nanti hilang itu barang orang tidur. Nah, hilang kue kalau nanti jangan. Ya, jangan sampai kita punya perasaan senang kita. Karena kalau kita senang, malaikat ngaminkan, amin, walaka misluh, kau juga akan mendapatkan apa yang dia dapat. Makanya orang kalau nggak ada dengki, hidupnya bahagia. Ya, senang hidupnya, bahagia. Ya. Jadi mengatakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan kalaupun ada orang yang mengata-ngatai dia, tadi kalau dibilang begini. Ya, kalau kita hati kita yang belum terbuka pintu setan, kita katakan apa? Iya. Ya kan? Nah, dia yang rugi. Ya, semoga Allah berikan dia hidayah. Kenapa? Karena kalau orang menggibah orang lain, mengkatain orang lain, temannya sendiri, yang rugi siapa? Yang ngatain atau yang dikatain? Yang ngatain. Apa ruginya? Di dunia dia rugi, di akhirat dia rugi. Di dunia dia rugi, hatinya rusak, maka akan timbul penyakit. Makanya kalau orang berobat ke dokter kan penyakitnya semuanya dari hati, pikiran. Ya. Orang beli kompor gas dia kepanasan, orang beli AC dia yang pula kedinginan. Mana harganya? Kok bisa dia begini, kan? Kan sakit itu. Kalau ada gulanya, gulanya pun naik. Kalau ada darah tingginya naik. Karena stroke. Kan rugi dia jadi. Ya. Tapi kalau dia senang melihat kawannya senang, dia pun akan mendapatkan nikmat, ya, dari temannya tadi yang Allah akan berikan kepada dirinya.
Kawan pakai baju baru, alhamdulillah senang kita. Jangan pula kawan baju baru foto-fotoin kenalan dulu. Pakai sepatu baru tidak seperti enggak kenalan dulu. Itu namanya dengki ya. Jadi senang kita ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung dari kejahatan dengki ini. Ya, sebagaimana ayat yang selalu kita baca, min syarri hasidin idza hasad. Ya, katakanlah aku berlindung kepada Allah ya dari kejahatan hasid. Hasid itu apa? Pendengki. Ya, jadi kita disuruh berlindung dari kejahatan pendengki, idza hasad. Tatkala dia dengki. Jadi kita disuruh berlindung. Kenapa? Karena dengki ini kejahatan luar biasa. Bahkan sampai bisa menghilangkan nyawa orang lain. Nauzubillah min dzalik. Ya, karena dengki orang bisa jadi syirik, ya kan? Nampak pula usaha kawan maju aja, dia pun pergi ke dukun, ya kan? Ya, wak tolong dulu wak, gimana supaya usahanya itu mati wak. Udah kau cari air mayat, ya kan? Cari air mayat, nanti kau siramkan subuh, siramkannya ke kawan. Ya, kawan itu rugi dari segi hartanya, dia sudah rugi dari akidahnya, syirik jadi. Barang sampai mendatangi dukun, percaya dengan apa yang dikatakan dukun tadi, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, sungguh dia telah ingkar terhadap apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Ya, nah, ini mengatakan Allah Azza wa Jalla. Ini nggak boleh seperti itu ya. Jadi hendaklah kita jauhi sifat seperti itu. Kemudian yang ketiga, iri hati atau dengki bisa mendatangkan kelelahan dan kesukaran tanpa ada manfaat, bahkan mendatangkan dosa dan mengundang kemaksiatan. Maka orang yang punya sifat dengki, iri, dia lelah sendiri, capek sendiri. Orang sudah makin lama makin maju, dia mundur dari gitu aja. Orang sudah entah kemana-mana jalan-jalannya, dia masih di situ aja. Akibat apa? Dengki diri. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla. Ibnu As-Samad mengatakan, aku tidak pernah melihat orang zalim yang lebih mirip dengan orang yang dizolimi daripada seorang pendengki. Orang yang dizolimi itu susah nggak? Kalau ada orang yang dizolimi, kan susah juga yang dizolimi itu kan? Ternyata ada yang lebih mirip daripada itu. Siapa itu? Pendengki. Ya, pendengki. Juga nafsu yang terus menguasai diri, akal yang tidak waras, dan kesusahan yang senantiasa melekat kepada pelakunya. Akal yang nggak waras, ya kan? Sering orang hatinya udah kotor, ya kan, rusak dirinya sendiri. Lelah dia. Yang keempat, iri hati atau hasad menyebabkan kebutaan hati sehingga dia nggak bisa bedakan mana yang benar, mana yang baik. Ya, ngeri, dengki, iri. Ya, sehingga orang yang berpenyakit ini sulit memahami hukum-hukum Allah. Sufyan Ats-Tsauri, ulama tabi'in, mengatakan, hendaklah kamu berdiam diri, tidak banyak bicara, niscaya kamu memiliki sifat wara'. Jangan berambisi kepada dunia, niscaya kamu menjadi orang yang cepat menghafal. Ya, kalau mau cepat menghafal, jangan ambisi pada dunia. Juga jangan menjadi orang yang suka menjelek-jelekkan, niscaya kamu akan selamat dari omongan manusia. Jangan menjadi orang yang pendengki, niscaya kamu akan cepat memahami segala sesuatu, karena hatinya bersih, bercahaya. Jadi kalau mau kita cepat menghafal, mau kita cepat paham terhadap ilmu yang kita pelajari, maka hilangkan sifat dengki, menghilangkan sifat dengki. Ya. Ini yang keempat, yang terakhir. Dengki akan menghalangi kita dari mendapat kebaikan dan mudah membuat kita tersesat. Ya, jadi kebaikan-kebaikan tidak akan didapatkan. Hatim Al-Asam berkata, ulama tabi'in, Hatim Al-Asam, beliau mengatakan, orang yang pendengki itu tidak memiliki agama. Orang yang suka mencela bukanlah seorang ahli ibadah. Sedangkan orang yang suka memfitnah tidak memperoleh keamanan, dan orang yang memiliki sifat dengki tidak akan mendapatkan pertolongan. Ya, jadi orang yang pendengki itu dianggap tidak memiliki agama karena dia dianggap seperti nggak yakin sama janji Allah. Padahal rezeki sudah Allah tentukan, makan sudah Allah
Tentu bukan. Masa iya orang dikasih Allah makan rezeki dia dengki kan? Padahal masing-masing sudah ada bagi makanya dianggap seperti orang yang nggak tahu agama, nggak beragama. Nauzubillah min dzalik. Ya, karena waktu kita sudah masuk. Jadi kesimpulannya pintu masuk pertama ini adalah dengki. Inilah dosa pertama sekali terjadi di langit dan di bumi. Mudah-mudahan jangan sampai terbuka. Kalau itu terbuka, segera obati. Obat hati ada berapa? 5 tahun, ya kan? Sebagaimana kata Yahya bin Mu'adz, ya, Yahya bin Mu'adz, dawaul qalbi khamsatu asya. Obat hati itu ada 5 perkaranya, ya. Qiraatul Quran bitafakkur, membaca Al-Quran dengan tafakkur dan seterusnya. Baik ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada ikhwan, akhwat ya, mohon kiranya dimaafkan jika ada perkataan Ustadz yang sedikit agak kasar dalam penyampaian. Maklumlah Ustadz makhluk kasar bukan makhluk halus ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.